Apakah titik antar sesuai aplikasi? Untuk pesanan sudah sesuai aplikasi, mohon ditunggu. Dan balasan customer seperti ini, Bang, sama nanti titip sabun mandi sama sampo ya Bang. Nah, nanti kirim aja Bang di teleponnya itu kan si drivernya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ID tutorial, selamat datang kembali. Jadi di sini kita akan bahas yang customer yang suka nitip nih. Jadi bagaimana cara menghadapi customer yang suka nitip. Nah, ini secara pengalaman pribadi saya ya. Saya menghadapinya beda-beda penanganan gitu ya kan. Nggak semua yang dititipkan itu saya terima. Ada pengecualiannya. Nah, jadi di sini itu saya pernah dapat dan saya screenshot ya. Ini orderan yang nggak saya jalankan ya. Karena waktu itu pas di WA, di telepon, aplikasi kalau nggak salah orderan yang ini ya. Jadi saya ditelepon oleh customernya, dia bilang di chatnya ini titip sabun mandi sama sampo katanya kan. Setelah diangkat itu bukan titip sabun mandi dan sampo aja, ternyata titip yang lain-lain gitu ya kan. Dan dia, boleh nggak bang ini sekalian ya, dia bilang saya seperti itu kan, nanti pakai QR ya bang gitu ya kan. Nah, posisinya saya ini itu double orderan ya. Nah, apalagi di Singesong ini terkenal lama ya, karena memang ramai ya kan. Dan pesanan kayak dimasak lah, kalau nggak salah itu nasi goreng sama cah kangkung tak apa lupa ya. Ini udah lama banget lah, udah 3 bulan yang lalu lah. Jadi di sini saya memutuskan untuk membatalkan orderannya karena di situ customer tidak ada kesepakatannya, kayak oh marah dia nggak mau gitu ya kan. Ya udahlah bang, batalkan aja kayak gitu. Ya udah kita batalkan aja. Kenapa saya memilih batalkan aja daripada ketimbang saya jalankan orderan ini? Karena ada risikonya nanti pasti saya udah dikasih bintang 1 ya kan. Karena ini di luar layanan aplikasi, itu kita bebas menolak. Cuman customer ini sering menggunakan fitur pembelian nilai bintang ini disalahgunakan gitu. Nah, mungkin sobat ada yang terjadi pengalamannya seperti ini. Komen di bawah. Nah, jadi ada beberapa kasus itu saya jalankan, customer ini nitip, saya jalankan, tapi dia nitip ini beda-beda ya. Tadi dia titip pesanan tambahan misalnya kan. Itu saya terapkan untuk orderannya sesuai dengan biaya aplikasi gitu ya kan. Bang, saya mau nambah pesanan bang katanya kan, ayam. Sobat bisa sesuai aplikasi ya kak ya kan, seperti itu ya. Misalnya di aplikasi harga ayam itu sebesar 23.000, dibayarkan dia ke kita tuh sebesar 23.000. Harga offline itu sebesar 18.000 lah atau berapa lah. Nah, ini act of service kita. Ini tergantung sobat aja ya. Ini bagi saya, kalau saya jalankannya seperti itu ya. Nah, bagaimana nanti bang dia minta nitip ini, nitip itu, bisa minta nitip es teh gitu ya kan. Kalau orderannya saya arah dan dia mau menunggu dan sabar, tidak apa-apa. Jadi sobat bisa pilihkan sembari searah. Tapi kalau beda arah dan memakan waktu, sobat bisa, ini tergantung ya, sobat bisa ya kak ada biaya tambahan untuk ini ya kan. Tapi saya kadang nggak pakai cara itu ya. Kadang si customer itu ngasih tips itu aja. Nah, ini act of service kita aja ya. Nah, itu terserah sobat ya. Saya selama ini menjalankan orderan seperti itu tuh tergantung saya lihat customernya seperti apa, tipe customernya, apakah bisa saya berikan tarif tambahan apa tidak, tergantung kondisional aja. Tapi menurut pengalaman saya ini ya, di lapangan saya sering dikasih tips lah ke customernya, yang dapat yang baik-baik lah, kadang nggak ada yang ngasih tips gitu ya. Saya nggak ngarepin juga ya kan, kalau emang kitanya bagus menjalankan orderan sesuai layanan, ya udah dikasih tips itu kan kesadaran customer aja. Tapi ada juga sih kadang udah kebiasaan, keterlaluan ya kan.
bisa kita berikan tarif gitu ya kan, tarif sewajarnya aja ya kan, soalnya bahasanya enak sama enak nih ya kan, gitu ya kan. Nah, cuma di luar aplikasi ya kan, jadi itu act of service kita dan di luar aplikasi itu tergantung sobatnya aja. Jadi jangan, tips dari saya jangan dibahas di aplikasinya, jangan di kolom chatnya dibahas yang lain-lain, pokoknya biaya tambahan dan segala macam jangan dibahas di aplikasi. Jadi di telepon aja ya, melalui WhatsApp ya. Kalau telepon aplikasi gimana bang? Boleh, boleh. Tapi kalau telepon aplikasi saya kayak rasanya nggak aman deh, soalnya telepon di aplikasi itu pasti direkod oleh aplikasinya. Nah, itu saran terbaik dari saya, sobat bisa berkomentar di bawah. Karena tipe customer ini banyak yang macam-macam ya kan. Ada yang nitip rokok, ada yang nganterin ke atas ya kan. Kita harus jalan ke atas, kan SOP-nya kita hanya di depan rumahnya atau di depan kosan kita disuruh jalan ke atas ya kan. Itu kan udah di luar SOP-nya ya kan. Nanti itu udah ada aturannya dari aplikasi. Nah, itu bisa kita hadapi dengan cara mengirimkan foto ya, foto saya ada fotonya loh ya kan. Kecuali dia sakit, dia lumpuh dan dia nggak bisa turun ke bawah. Kalau alasannya dia kerja, kita kan juga kerja gitu ya kan, dan mereka harus hargai itu ya kan, kita saling menghargai gitu ya kan, karena kita juga bekerja gitu ya kan. Jadi saling bantu, kalau nggak bisa antarkan ke atas dititipkan di bawah, biasanya di mana, di security atau di satpam, atau ada tempat titipnya, atau seorang ada yang menerima. Nah itu aja, sobat bisa berkomentar di bawah. Ini untuk sobat yang baru narik nih. Nah mungkin bisa sobat tanya-tanya apa lagi, masalah apa lagi, masalah parkir atau apa segala macam, bisa di kolom komentar. Nanti kalau ada yang tanya saya akan jawab seperti di video ini, soalnya ada yang nanya di channel saya yang sebelumnya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu ke sobat. Kalau videonya bermanfaat, klik like dan subscribe channel ini, dukung channel ini ya agar maju ya. Nah saya kira videonya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.